Pemerintahan Joe Biden di Amerika Serikat sempat mencabut status Houthi yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh presiden pendahulunya. Akan tetapi status tukang teror tersebut kembali diberikan oleh presiden dari Partai Demokrat AS seiring dengan memanasnya Laut Merah. Amerika Serikat dan para pendukungnya, terutama Inggris, menyebut kelompok penguasa di Yaman tersebut sebagai teroris global. Al Jazeera dalam sebuah artikelnya menyebut ini merupakan keputusan besar pertama yang diambil Biden terkait Laut Merah. Kurang dari sebulan setelah menjabat pada Januari 2021, Presiden Amerika Serikat tersebut mencabut dua sebutan teroris yang diberlakukan oleh pendahulunya Donald Trump terhadap pemberontak Houthi di Yaman. Ketika itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan langkah itu dilakukan sebagai pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman. Padahal PBB bersama kelompok-kelompok kemanusiaan dan anggota Parlemen AS telah memperingatkan bahwa sebutan teroris dapat mengganggu aliran bantuan ke negara tersebut. Setelah 3 tahun sesudahnya, pemerintahan Biden menerapkan kembali salah satu penetapan terhadap Houthi dengan menyatakan mereka sebagai kelompok teroris global yang ditunjuk khusus di tengah serangkaian serangan di Laut Merah. Kini para pembela hak asasi manusia dan analis politik menyuarakan kekhawatiran atas dampak negatif keputusan tersebut terhadap warga sipil Yaman. Banyak juga yang mempertanyakan apakah status teroris yang diberikan pada hari Rabu ini akan berhasil mendorong Houthi untuk mengakhiri serangan mereka. Nasser mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penunjukan tersebut berisiko memperdalam krisis kemanusiaan di Yaman yang telah mengalami perang selama bertahun-tahun antara Houthi dan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Menurut PBB, lebih dari separuh penduduk Yaman yang berjumlah 18,2 juta orang membutuhkan bantuan ketika negara tersebut terhuyung-huyung akibat krisis ekonomi, kenaikan biaya, pengungsian massal, dan kelaparan. Dalam pernyataannya, Blinken mengatakan penetapan SDGT dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap kapal komersil di Laut Merah. Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman mulai menembakkan rudal ke Israel dan menyerang kapal-kapal komersil di Laut Merah tak lama setelah perang di Gaza dimulai pada bulan Oktober. Kelompok itu berjanji untuk menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bagian dari upaya untuk menekan pemerintah negara tersebut agar mengakhiri pemboman di Gaza dan mengizinkan lebih banyak pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Palestina. Hal ini kemudian memperluas ancaman terhadap kapal komersil yang melakukan perjalanan ke dan dari Israel di sepanjang jalur perdagangan arteri di lepas pantai Yaman. Serangan tersebut menyebabkan perusahaan pelayaran menghentikan operasinya di Laut Merah dan menuai kecaman dari Amerika Serikat dan sekutunya. Washington meluncurkan koalisi angkatan laut untuk melindungi kapal-kapal komersil pada bulan Desember dan juga melakukan beberapa serangan terhadap sasaran Houthi di Yaman yang oleh para pengamat disebut sebagai eskalasi yang berbahaya. Pada hari Rabu, pemerintahan Biden membela keputusannya untuk menerapkan kembali penetapan SDGT terhadap Houthi dengan mengatakan akan ada pembagian untuk melindungi bantuan ke Yaman. Ketika ditanya mengenai dampak sanksi terhadap perundingan dengan Houthi, Kirby menjawab dengan tegas tidak ada perundingan dan tidak ada tawar-menawar. Namun para ahli meragukan apakah penetapan SDGT akan membuat Houthi menghentikan serangan mereka di Laut Merah seperti yang disarankan oleh pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.